Kamu tahu gak? Ternyata ada parfum yang punya kemiripan dengan JPG skandal Pour Homme. Perkenalkan, Bali Sover Pemburu Ombak. Ya, parfum ini adalah parfum yang rilis di sekitar 2-3 minggu yang lalu dan lumayan banyak peminatnya. Nah, sekarang saya punya kesempatan untuk membuat reviewnya apakah parfum ini punya, ya kita tahu Bali Sover itu punya kesan selalu SPL nonjok. Apakah SPL-nya nonjok dengan wangi yang tetap enak? Semuanya bakalan kita bahas setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari Bis Channel. Kali ini kita bakalan membahas salah satu parfum dari Bali Sover Parfum, yaitu Pemburu Ombak. Parfum ini punya konsentrat eau de parfum dan kemasan 100 ml. Ya, ini adalah presentasi boxnya. Jadi ini sebenarnya sudah saya buka dan sudah tes full wear beberapa hari. Ya, kurang lebih hampir semingguan lah. Jadi gak langsung di review. Jadi saya buat dulu tes selama seminggu dan harus di review. Ini sampingnya, bagian belakang, bagian bawah, ada expire-nya dan sebagainya. Sekarang kita buka boxnya. Nah, ini adalah presentasi botolnya. Ini bagian depan. Samping gak ada apa-apa, bawah juga gak ada apa-apa. Dan di capnya ada tertulis Pemburu Ombak. Kita tes sprayernya. Oke. Nah, sekali spray lagi ya. Jadi biasanya orang-orang kalau masalah BSP ini mereka mempermasalahkan oily parfumnya. Kalau ini sih nggak se-oily dulu ya. Mereka betul-betul sudah upgrade banget masalah jus. Ini ada mengkilap ya mau tidak mau karena ini konsentratnya EDP dan jarak spraynya memang yang juga cukup dekat. Tapi sejauh yang saya tahu, saya tes kemarin beberapa kali, nggak se-oily dulu, walaupun tetap ada mungkin yang kurang suka oily, masih merasa ada sedikit, tapi bolehlah, ini bakal meresap 10-15 menit kok. Dan sekarang kita bahas gimana sih aroma dari parfum ini. Aroma wanginya adalah citrus, aromatik, dan sweet. Notes dari parfum ini adalah citrus, caramel, dan woody notes. Openingnya dibuka dengan aroma mandarin orange dan karamel yang nonjok banget. Beberapa menit, di saya rata-rata 5 menitan aroma nonjoknya itu bakalan mulai turun. Dan mulai bisa dinikmati. Karena pada awal spraynya itu saya kurang sedikit nikmati aromanya. Nanti setelah 5 menitan baru saya bisa nikmati aromanya itu. Dan itu juga disusul dengan aroma karamelnya yang bakalan menguat dan mulai bercampur dengan aroma vanila. Percampuran karamel dan vanila ini yang membuat fase ini tercium hangat, manis, tapi tetap creamy. Dan ini juga yang menjadi part terbaik parfum ini, apalagi pada saat sudah setengah jam pada saat penyemprotan. Jadi setengah jam dari penyemprotan, aromanya tonka bakalan menebal dan membuat parfum ini tercium seksi banget. Di sini ada juga background semilir tipis yang berasal dari aroma woody notes. Setengah jam penyemprotan itu menjadi fase terbaik. Kamu bakalan dapat semua perpaduan aroma di parfum ini yang seimbang. Gak berlebihan seperti awalnya. Kalau di awal itu nonjok banget aroma karamelnya, aroma mandarin orange-nya, tapi di setengah jam kemudian semuanya itu sudah seperti dibagi sama rata dan itu membuat
parfum ini menjadi tercium sangat enak. Itu kalau kita jelaskan dari notes per notes. Tapi kalau misalnya kamu cukup awam, gambaran wanginya yang mudah dimengerti itu seperti apa sih? Jadi cukup sederhana. Bayangkan aja kamu lagi buat puding orange, puding jeruk, dan kemudian kamu siram sirup karamel yang banyak banget. Di situ kamu bakalan dapat aroma manis dan creamy yang berasal dari si puding. Dan juga aroma manis hangat yang berasal dari karamel. Perpaduan antara jeruk dan karamel itu yang bakalan kamu dapatkan di parfum ini. Kalau bicara apakah ini betul-betul ngedup si JPG Skandal For Home, sebenarnya enggak juga. Parfum ini sebenarnya bukan murni ngedup ya. Jadi dia cuma ambil DNA terbaiknya terus dibuat parfum yang seperti ini. Karena di parfum ini kesan segarnya ada, kamu juga dapat manisnya, kamu juga dapat hangatnya. Betul-betul seimbang. Walaupun ada beberapa ketentuan yang sebentar lagi bakalan saya jelaskan. Jadi kalau kamu cari dupe JPG Skandal For Home, sebenarnya ini bukan sebuah pilihan yang cocok buat kamu. Karena tidak semirip itu. Tapi arah wanginya, DNA-nya ya ke situ. Tapi kalau misalnya kamu cari parfum dengan harga murah, lokal, dan suka DNA si JPG Skandal, ini bisa menjadi sebuah pilihan yang cocok banget buat kamu. Apalagi BSP ya, kamu tahu sendiri punya kesan selalu terkenal dengan ketahanannya yang ampun banget, gila banget. Nah sekarang, best time, kapan sih waktu terbaik menggunakan parfum ini? Saya lihat beberapa reviewer teman-teman yang lain, saya juga lihat teman yang sudah punya, mereka merasa parfum ini masih bisa digunakan di siang hari. Tapi kalau saya yang ditanya, walaupun ada kesan segarnya, saya merasa parfum ini tidak cocok sama sekali di siang hari. Lebih cocok sore ke malam hari. Kalau kamu mau paksakan di siang hari, dengan catatan itu indoor dan ruang ber-AC. Saya sama sekali gak rekomendasi parfum ini untuk di siang hari outdoor, apalagi kalau misalnya kota kamu terkenal dengan panas. Termasuk di kota saya, Palu, Sulawesi Tengah itu garis khatulistiwa yang itu tentu aja panas banget. Gak cocok sama sekali parfum ini, yang ada kamu bakalan pusing. Sekarang umur yang cocok. Wangi seperti ini 20 tahun ke atas sudah bisa digunakan. SPL, parfum ini pancaran wanginya lumayan kuat di 1,5 jam awal. Kemudian kalau saya tes di kulit, ini bisa bertahan sekitar 6 jam. Di pakaian ini bisa seharian loh. Jadi betul-betul mantap banget. Kalau bicara silet, tentu aja dia meninggalkan jejak, terutama di setengah jam awal penyemprotan. Itu pasti kita spray di ruangan, kita tinggalkan ruangan, sebentar orang masuk ke ruangan itu bakalan masih cium di setengah jam awal penyemprotan. Sekarang outfit yang cocok, wangi seperti ini, apapun sebenarnya masih cocok. Kamu mau pakaian santai ataupun formal itu cocok. Sekarang hal positif dan yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli parfum ini. Ini bisa menjadi indikator kamu apakah parfum ini bakalan cocok atau tidak buat kamu. Hal positif yang pertama, kalau kamu cari parfum untuk pamer, cari perhatian, show off, ini menjadi sebuah pilihan yang cocok buat kamu. Karena kita spray, apalagi kalau baru turun dari kendaraan, spray dulu, terus kamu masuk ke cafe, restoran, orang bakalan langsung noleh karena pancaran wanginya buas banget. Yang kedua, hal positifnya adalah parfum ini bisa special moment, terutama pada saat ngedate. Ini parfum ngedate loh, cocok banget buat ngedate karena kamu bakal tercium manis, hangat, dan lumayan seksi pada saat kamu gunakan si parfum ini. Dan sekarang yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli parfum ini. Yang pertama, openingnya menurut saya agak kasar, terutama di 5 menit pertama. Dan saya betul-betul agak sulit menikmati 5 menit pertama penyemprotan parfum ini. Agak kasar banget masuk di hidung. Dan bagi kamu yang nggak suka aroma-aroma kasar parfum, mungkin harus tes sampel dulu.
karena kalau tidak takutnya ini menjadi barang yang cuma jadi pajangan. Walaupun ada solusinya, kamu mungkin nggak bakalan cocok spray di kulit. Jadi kalau kamu terganggu kasar wangi di openingnya, ya mau tidak mau kamu spray di pakaian kamu, terus kamu gantung dulu sebentar, 10 menit kemudian baru digunakan. Kalau kamu mungkin terganggu di openingnya dan sudah terlanjur beli. Tapi kalau kamu rasa sampel tes full wear kamu gak terganggu, ya kamu mungkin bakalan enjoy dengan wangi parfum ini. Yang kedua yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli parfum ini punya wangi yang oversweet. Manisnya tebal banget. Jadi bagi kamu yang kurang suka aroma manis yang terlalu tebal, ini berpotensi bikin pusing kepala kamu. Dan itu yang saya alami di fase-fase awal 5 menit pertama itu. Aroma kasarnya itu, manis berlebihan itu, strongnya itu membuat saya cukup pusing di 5 menit awal. Tapi selanjutnya saya sudah bisa menikmati. Dan bagi kamu yang kurang suka aroma-aroma oversweet, manis yang berlebihan, ini harus dipertimbangkan dulu, sampel dulu sebelum membeli parfum ini. Dan yang terakhir yang perlu dipertimbangkan, saya kurang tahu ya gimana konsep dari brand ini. Ini mungkin bisa menjadi sebuah kritik bagi mereka dan saran juga bagi mereka. Mereka selalu memberi nama, tidak semua varian, tapi beberapa varian seperti itu. Misalnya parfum ini punya konsep nama pemburu ombak. Saya berpikirnya kalau gak lihat notesnya, gak cium wanginya, saya bakal berpikir wanginya ini bakal aquatic banget. Betul-betul kesan asin, mineral, pemburu ombak kan. Jadi pasti aroma aquaticnya bakalan lebih nonjok. Tapi pada saat saya tes parfum ini, kok yang tercium karamel, vanilla, tonka. Jadi kesinambungan antara judul dengan wanginya itu bertolak belakang menurut saya. Dan itu terjadi di beberapa varian, termasuk kayak papan selancar. Itu favorit saya loh. Karena punya kemiripan dengan 1 Million Lucky, tapi saya sedikit bingung namanya papan selancar, kok wanginya madu hazelnut. Nah, itu juga yang terjadi di salah satu varian ini. Kurang cocok lah antara nama dengan wanginya. Mungkin mereka idealis karena ngangkat nama brand surfer, tapi bukan berarti setiap variannya harus ada kesan-kesan aquatiknya, walaupun wanginya nggak ada kesan aquatiknya. Di saya ini tidak ada aroma aquatiknya sama sekali. Mungkin mereka harus mulai mempertimbangkan nama merek tetap konsisten Bali Surfer, tapi nama variannya harus mulai diikuti kan. Disinkronkanlah antara nama dengan wangi parfumnya. Itu saja sih. Cukup sekian. Silahkan berlangganan kalau kalian tertarik dengan channel ini. Barakallahu fikum. Tetaplah wangi walaupun kamu gak good looking. Kita bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.